Kalau kaum intelektual sekalian, wow, wow, gila, 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 gila. Guys, ada sekitar 37 kapal tanker Iran yang diblokade oleh Amerika. Wow, gila, gila, gila. Bayangkan ada 37 kapal tanker bermuatan jutaan barel minyak. Wow, tapi dipulangkan lagi ke Iran, diblokade oleh Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini akan menghancurkan ekonomi Iran? Jelas dong. Jadi, kalau saya perhatikan ya, blokade Amerika ini sangat jenius sekali ya. Dan ini tidak disukai oleh warga Konoha. Kalau saya bongkar di mana letak kejeniusan Donald Trump dengan memblokade Selat Hormuz di video ini, kalau saya bongkar, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kesurupan, kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena Donald Trump itu dianggap penjahat. Jadi di Konoha itu Donald Trump itu sangat-sangat dibenci. Bahkan Donald Trump itu dikata-katain preman internasional. Dikata-katain tukang pala internasional. Gila, gila, gila. Jadi guys, tanpa kita sadari, dan ini juga pasti tidak disukai oleh pendukung Iran ya. Pendukung Iran akan membenci fakta ini. Ada satu fakta yang jarang dibongkar, tapi menurut saya pribadi, ini sangat jenius sekali. Apa itu faktanya? Jadi guys, ternyata, wah gila, 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 luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Pada faktanya, Amerika itu membantu Iran dalam hal ini. Lah, kok membantu? Nah, itu dia. Amerika membantu memblokade Selat Hormuz. Awalnya diblokade oleh Iran. Nah, Amerika berpikir daripada Iran sendirian, daripada Iran nggak dibantuin, daripada Iran kekurangan tenaga, ya udah, gua blokade lagi deh. Nah, itu ya dari sudut pandang Amerika. Jadi, secara tidak langsung, Amerika itu sebenarnya membantu pekerjaan daripada Iran. Iya nggak sih? Di hulu, Selat Hormuz diblokade oleh Iran. Kemudian di hilir, diblokade oleh Amerika. Itu artinya Amerika itu secara tidak langsung membantu PR daripada Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Amerika itu membantu PR daripada Iran, lalu kenapa Iran itu marah-marah gitu? Harusnya kan mereka bersyukur. Kenapa? Karena mereka sudah dibantuin memblokade Selat Hormuz. Jadi harusnya warga Konoha itu berterima kasih sama Donald Trump. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya karena Amerika itu atau Donald Trump itu membantu memblokade Selat Hormuz. Iya nggak sih? Jadi logikanya seperti itu guys ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya anti-anti Amerika lah ya. Anti-anti Soros ya. Anti-anti Netanyahu ya. Kemudian mereka mengatakan Netanyahu meninggal gitu ya. Modiar padahal masih hidup. Jadi otak warga Konoha itu kebalik-balik guys. Jadi tanpa kita sadari, Donald Trump itu sebenarnya membantu Iran guys. Cuman ini nggak disadari oleh warga Konoha. Sangat tidak disadari. Karena apa? Karena kebencian mereka terhadap Amerika. Donald Trump itu sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Membantu Iran. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Cuman permasalahannya Amerika memblokade kapal tanker Iran, itu yang jadi permasalahan, ya kan? Kecuali Amerika nggak memblokade kapal tanker Iran, nggak jadi masalah. Tapi masalahnya kan semua diblokade oleh Amerika, itu yang jadi masalah besar. Sehingga Iran itu sangat-sangat dirugikan ketika Amerika ikut memblokade Selat Hormuz. Dan ini menurut saya pribadi ide yang sangat jenius. Kayaknya pejabat IRGC nggak kepikiran sampai ke strategi ini guys. Ya menurut keyakinan saya, pejabat IRGC itu ya waktu perang itu mereka nggak kepikiran kayaknya strategi seperti ini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pejabat-pejabat daripada Iran itu ketika mereka memblokade Selat Hormuz itu kan mirip seperti preman kampung ya. Jadi contoh misalnya di Konoha ya, ada misalnya tempat wisata gitu ya. Lalu
ya kita dipalakin di sana ya, kemudian parkirnya semena-mena ya, kemudian dibikin semacam portal gitu ya, semacam tol dan sebagainya. Pokoknya kita dipalaki. Lalu tiba-tiba datang tuh ya preman internasional misalnya atau preman nasional. Datang tuh preman dari Jakarta misalnya. Lalu preman ini memblokade gitu ya. Memblokade wisata. Jadi nggak hanya wisata, tapi ya para penjaga-penjaga di sana juga diblokade gitu ya. Preman-preman kampung juga nggak bisa keluar gitu ya. Jadi mereka juga diblokade, semuanya diblokade. Itu artinya ya berarti ya preman internasional ini kan sangat-sangat luar biasa ya. Donald Trump itu sangat luar biasa menurut saya pribadi. Bukan berarti saya mendukung Donald Trump ya, tapi idenya itu sangat-sangat luar biasa, bisa diterima dengan akal sehat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga merugikan ekonomi daripada Iran. Makanya Donald Trump mengatakan blokade Selat Hormuz itu jauh lebih efektif daripada bom. Dan menurut saya pribadi ya sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Makanya sekarang Iran itu sudah ngemis-ngemis, mohon-mohon sama Trump supaya apa? Supaya ada perjanjian atau supaya ada negosiasi. Dulu yang mohon-mohon itu kan pihak daripada Amerika kan, supaya apa? Supaya selesai perang ya. Kasihan juga kan sama Iran, banyak yang meninggal, banyak yang modern. Nah, sekarang ini Amerika yang melakukan strategi yang sangat-sangat luar biasa ya, dengan biaya yang sangat irit mereka bisa mencekik ekonomi Iran. Itu yang jadi permasalahan. Bahkan PNS-PNS yang ada di Iran sudah tidak dibayar lagi gajinya. Kemudian ya masyarakat di sana itu kalau misalnya kerja di pemerintahan nggak dibayar lagi gajinya, gimana mau bayar coba? Penghasilan mereka dari minyak sudah diblokade ya kan, nggak bisa lewat gitu. Ya Amerika nggak neko-neko gitu, nggak ada istilah disogok gitu, nggak ada ya. Pokoknya putar balik, putar kepala, nggak mungkin dari udara ya kan, nggak mungkin ya. Jadi kalau saya perhatikan konflik yang ada di Timur Tengah ini ya, konflik antara preman kampung versus preman internasional. Kalau misalnya mengatakan Donald Trump itu jahat ya, Israel itu jahat, guys, saya akan bongkar belak-belakan di sini ya. Emang negara Islam nggak punya jajahan gitu? Emang kerajaan Islam dulu nggak punya jajahan? Ottoman nggak punya jajahan gitu? Ottoman dulu punya jajahan. Ya, kemudian tidak hanya Ottoman, Turki Utsmani juga punya jajahan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu diperlakukan jajahannya baik atau tidak, itu kan kita nggak tahu kan. Ya itu cuman di mulut doang kan, nggak ada data kan. Ya namanya penjajahan tetap penjajahan gitu. Mau diperlakukan baik kayak, mau nggak kayak. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika itu penjajah, ya negara Muslim juga ada yang menjajah kok. Ottoman. Itu menurut data. Saya tidak ngarang-ngarang di sini. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data gitu. Ya, jadi kita itu sebenarnya merasa kalah ya, tapi kita tidak ngaku. Ya, Iran itu kan sebenarnya kalah, tapi nggak ngaku. Harusnya lapang dada gitu ya, atau harusnya damai aja deh gitu ya, daripada rakyatnya nanti kenapa-kenapa, daripada rakyatnya semakin menderita. Harusnya berdamai aja gitu ya. Cuman kan permasalahan kan Iran nggak mau berdamai gitu, keras kepala ya. Kemudian tentara-tentaranya juga atau irgasinya juga kepalanya kepala batu, sehingga apa? Sehingga dikasih pelajaran sama Donald Trump. Kalau misalnya mengatakan, oh Donald Trump itu jahat, Amerika itu jahat, Israel itu jahat. Emang ada negara di dunia ini yang seperti malaikat gitu? Justru ya ini jarang dibongkar guys ya. Justru kalau suatu negara itu tidak punya musuh, maka negara tersebut tidak dianggap ancaman. Sekali lagi saya katakan, kalau suatu negara itu tidak ada yang memusuhi, maka negara tersebut dianggap bukan ancaman. Ya kan? Kita ambil contoh misalnya seperti Amerika. Kenapa banyak orang yang membenci Amerika? Kenapa banyak negara yang membenci Amerika? Ya karena mereka punya kekuatan gitu. Karena mereka punya pengaruh. Karena mereka dianggap ancaman. Kalau mereka nggak dianggap ancaman ya, seperti Konoha misalnya, yang gak bakal dimusuhi, yang gak bakal pengaruh juga gitu. Nggak akan mendominasi juga gitu. Nah itu yang jadi permasalahan. Ya kita ambil contoh misalnya seperti Rusia misalnya. Kenapa Rusia itu dimusuhi Ukraina? Apa alasannya? Ya karena Rusia itu dianggap berpengaruh gitu ya.
Rusia itu dianggap ancaman gitu. Ya kemudian China misalnya, kenapa China itu dianggap ancaman oleh Amerika dulu ya? Sekarang mereka sudah mulai damai gitu. Kenapa? Karena China itu dianggap ancaman. Kenapa China dianggap ancaman? Karena China itu sangat luar biasa, teknologi sangat luar biasa gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian Jepang juga. Jepang itu juga dianggap ancaman oleh siapa? Oleh China. Ya, kenapa Jepang itu dianggap ancaman? Karena Jepang itu punya teknologi yang sangat luar biasa, yang kemajuannya sangat luar biasa. Bagaimana dengan Korea Utara dan Korea Selatan? Ya, mereka juga saling mengancam satu sama lain. Kenapa? Ya karena mereka punya pengaruh gitu ya. Itu yang jarang kita sadari. Lalu bagaimana dengan Konoha? Kenapa nggak ada negara yang memusuhi Konoha? Ya karena kita nggak punya pengaruh. Konoha itu nggak punya pengaruh. Apa coba pengaruhnya di kancah internasional? Emang kita bisa mendamaikan Iran dengan Amerika gitu? Nggak ada. Pakistan guys, bukan kita. Kita nggak diajak gitu. Ya sosokan ya Mr. Wo pergi ke Timur Tengah mendamaikan dari mana? Dari Hong Kong. Kita tuh nggak diajak coy. Kita tuh nggak punya pengaruh. Kita harus mengakui itu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya nggak nasionalis lah, yang nggak membela negara lah, yang ngata-ngatain negara lah. Pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau itu berjamaah. Guys, nasionalisme itu harus dibangun atas dasar kejujuran, bukan atas dasar kebohongan. Jadi, ya kita itu sebenarnya nggak punya pengaruh. Kita nggak dianggap ancaman. Sehingga nggak ada negara yang memusuhi kita. Coba negara apa yang memusuhi Konoha? Nggak ada kan? Nggak ada guys. Nggak ada. Justru kita memusuhi Israel. Kenapa? Karena Israel itu sangat berpengaruh. Punya pengaruh. Kalau Israel nggak punya pengaruh gitu ya. Misalnya nih ya, Israel itu di sebuah daerah yang tidak terlalu berpengaruh ya. Biasa aja gitu ya. Nggak punya teknologi, nggak punya dominasi, nggak punya apapun gitu ya. Biasa aja gitu. Seperti Konoha misalnya. Apakah uh, Israel ini akan dibenci? Enggak. Bagaimana dengan Singapura? Singapura juga seperti itu. Singapura kan dimusuhi juga kan, negara-negara tetangga memusuhi Singapura. Kenapa? Ya karena banyak orang berlomba-lomba bikin usaha di sana. Jadi persaingan gitu ya. Kalau suatu negara itu nggak ada yang memusuhi gitu ya, lempeng gitu ya, nggak ada apa-apa gitu, ya kita tuh nggak berpengaruh. Sama seperti misalnya nih ya, dalam suatu daerah misalnya, atau dalam satu kelas misalnya. Ya, mungkin teman-teman yang nonton ini pernah sekolah ya. Jadi di kelas itu biasanya yang berantem itu yang berebut pengaruh guys, tanpa kita sadari. Ya baru masuk sekolah, saya itu masih ingat dulu waktu SMP, SMA itu ya. Setiap baru masuk sekolah pasti ada yang berantem. Dari dulu saya berpikir seperti ini. Kenapa setiap mata pelajaran baru gitu ya, selalu ada orang yang berantem? Kenapa? Dulu saya berpikir, ya, ternyata setelah saya dewasa saya berpikir, oh secara antropologi manusia itu adalah makhluk biologis, makhluk yang mendominasi gitu. Jadi dalam satu sekolah itu harus ada murid yang mendominasi satu orang biasanya atau satu geng gitu. Jadi mereka berebut pengaruh, siapa yang paling jago, paling kuat, paling kuat berantemnya gitu. Biasanya itu yang jadi penguasa. Makanya di setiap sekolah itu kan biasanya ada preman-preman gitu kan. Ya, oh sekolah ini premannya ini ya. Dulu waktu saya sekolah seperti itu, nggak tahu sekolah kalian gimana. Dulu sekolah saya itu seperti itu ya. SMP ya, SD juga gitu ya. Oh ini SD ini premannya gitu ya. Kemudian SMP misalnya, oh SMP ini ada premannya. Terus terkenal tuh ya namanya. SMA juga gitu ya. Oh ini premannya. Nah jadi biasanya preman-preman ini dimusuhi gitu. Kenapa preman ini dimusuhi? Kenapa? Karena dia punya pengaruh. Karena dia penguasa gitu ya di sekolah itu. Itu yang jadi permasalahan. Sama seperti Donald Trump. Ya, kita bisa mengibaratkan ya orang yang suka berantem ya, yang nakal di sekolah itu, yang jadi penguasa preman di sekolah itu ya, siswa preman di sekolah itu, kita ibaratkan Donald Trump. Donald Trump kenapa dimusuhi? Ya karena dia berpengaruh. Kenapa warga Konoha memusuhi Donald Trump? Ya karena dia berpengaruh. Kalau dia nggak berpengaruh ya seperti misalnya contoh ya ada seorang kakek-kakek ya tinggal di antah berantah di Pakistan atau di Afghanistan misalnya, nggak punya pengaruh apa-apa. Apakah dimusuhi oleh warga Konoha? Enggak. Jadi justru karena Donald Trump itu punya pengaruh, Netanyahu punya pengaruh sehingga dia dimusuhi. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi secara antropologi manusia itu, kalau saya perhatikan itu,
selalu harus ada penguasa di dalam suatu wilayah. Manusia itu mirip-mirip seperti singa gitu secara biologis atau harimau. Jadi nggak bisa dalam suatu daerah itu dua harimau, nggak bisa. Ya, maksudnya nggak bisa penguasanya itu dua, nggak bisa satu ya biasanya. Jadi teritorial ya. Manusia itu teritorial guys. Ya sama seperti di Konoha. Apakah boleh dua presiden? Nggak bisa, harus satu. Nggak boleh dua matahari di suatu negara atau suatu komunitas. Di dunia juga seperti itu. Bagaimana dengan Rusia? Rusia itu udah kalah pada saat apa? Pada saat perang dingin. Jadi yang meran dunia ini ya Amerika. Ya, yang menguasai dunia ini Amerika. Ya preman internasional itu ya Donald Trump. Kalau misalnya mengatakan oh Donald Trump itu jahat, ya udah kita kalahin ya. Tapi permasalahannya mampu nggak kita ngalahin Donald Trump? Mampu nggak kita menyaingi teknologi Amerika? Mampu nggak kita bikin B2 Spirit? Mampu nggak kita memenangkan Perang Dunia Kedua? Mampu nggak kita memenangkan Piala Nobel hampir 50%? Mampu nggak? Ya kalau nggak mampu ya udah. Kita cukup nonton aja gitu. Untuk jadi negara seperti Amerika itu ada harga yang harus dibayar. Itu tanpa kita sadari. Tapi ini ya jarang disadari oleh warga Konoha. Kenapa? Karena kebencian kita terhadap Amerika. Ya, kita tidak pernah berpikir gimana supaya Amerika itu jadi negara maju. Enggak kepikiran situ ya. Nggak sampai pemikiran sampai ke situ. Karena apa? Karena otak kita itu sudah dibutakan dengan kebencian-kebencian ya, dari kandungan sudah di doktrin untuk membenci Amerika, membenci Israel, apa-apaan doktrin seperti itu ya. Itu yang bikin negara kita nggak maju. Kita nggak berpikir gitu ya supaya negara kita maju. Jadi kenapa kita membenci Amerika itu selain karena kebencian-kebencian dari kecil? Karena kita iri dengan Amerika. Jadi Konoha itu pengen yang menguasai dunia ini bukan negara Kristen, bukan Amerika, tapi negara Islam. Itu yang mereka pengen. Ya, jadi kalau Amerika itu mayoritas Muslim, nggak bakalan dibenci. Potong kuku saya ya, kalau nggak percaya nih kuku saya panjang, potong kuku saya kalau nggak percaya. Ya, justru karena Amerika itu mayoritas Kristen, makanya dibenci. Ya, karena Amerika membenci Israel, makanya dibenci. Kenapa Israel dibenci? Ya, karena ada dendam-dendam masa lalu di kitab suci yang belum tuntas gitu. Ya, itu ada korelasinya semua ya guys ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya, silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya berpihak, itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video, karena saya yakin yang nonton video ini adalah orang yang sangat cerdas. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.